Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang berbahagia, sungguh di kesempatan dan di waktu serta tempat yang mulia ini tidak lain semata karena rahmat kasih sayang Allah, karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita hadir di sini. Hadir di mana? Di mana Bapak Ibu kita sekarang? Di Masjid Baitul Mukhlisin. Jadi Bapak Ibu biasakan ya, saat kita di suatu tempat atau di suatu waktu dan kondisi sadari. Jadi saat menika nyun pangapunten karunia Allah yang terbesar, dan ini merupakan rumah. Nggih menika napa? Saat menika kula panjenengan sami di mana? Masjid Baitul Mukhlisin. Dan kemudian kita hadir di sini. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pernah membaca ya, Ustadz kita ini luar biasa. Kalau ranking 10, saya kasih 15. Beliau ini, Masya Allah. Barakallah fiik Ustadz, Masya Allah. Pernah suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari itu mendapatkan apresiasi dari Rasulullah SAW. Karena apa? Bacaan Al-Quran. Karena apa? Bacaan Al-Quran. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah sebelum menjelang subuh hadir, dan kemudian beliau berjalan di sekitar rumah para sahabat dan terhenti di rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Karena apa? Abu Musa al-Ash'ari saat itu sedang membaca Al-Quran. Sedang apa? Membaca Al-Quran. Dan kemudian begitu azan subuh Rasulullah kembali dan kemudian menjadi imam. Selesai salat subuh ditunaikan, dan kemudian langsung memanggil Abu Musa al-Ash'ari. Kemarilah kau sahabatku, come here, gitu ya, mungkin bahasa Inggrisnya ya, come here, ta'al, gitu. Ya Allah. Jadi sahabat menikah Bapak Ibu saat dipanggil Rasulullah itu suasana ridho, bahagia dan senang yang paling tinggi. Dia menikah apa? Saat dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk apresiasinya Bapak Ibu? Wahai Abu Musa al-Ash'ari, suara lantunan bacaan Al-Quranmu itu seperti Nabi Daud saat membaca Zabur. Burung-burung datang, pepohonan mentelung, dalam bahasa Jawa napa mentelung menika. Bebatuan juga berusaha mendekat. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah mendekat untuk ingin mendengarkan merdunya apa? Bacaan dari siapa? Nabi Daud saat membaca Az-Zabur. Semoga Bapak Ibu masjid kita menikah menginspirasi ya. Dan saya mendengar banyak masjid yang saat taraweh, saat sholat subuh, luar biasa para ustadz kita yang jadi imam menginspirasi, dan semoga lebih khusus untuk keberkahan di Ponorogo. Maka kemudian Bapak Ibu, mari kita kembali apa yang disampaikan Rasulullah, diajarkan Rasulullah saat ada karunia, saat menikah kita sholat subuh tertunaikan, semoga diterima oleh Allah. Rasulullah menyatakan alhamdulillah alladzi
bi ni'matihi tatimmus sholihat. Napa Bapak Ibu? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Pesan pentingnya diantaranya satu yang terpenting Bapak Ibu. Saat jenengan merasa ada nikmat, dan saya mohon mari kita merasakan nikmat. Saat menikah napa? Enak napa enak Bapak Ibu di Masjid Baitul Mukhlisin? Nyaman, aman, napa malih Bapak Ibu? Senang, ngeten nggih. Begitu jenengan merasakan ambil satu dan yang satu ini akan menyempurnakan yang lain. Ya Allah, saya sudah sholat subuh ya Allah. Saya ingin beristighfar. Lakukan astagfirullah. Ya Allah, saya ingin baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ketika jenengan merasakan dan mengakui nikmat Allah Bapak Ibu sekalian, yakini jenengan akan dimudahkan untuk melakukan berikutnya. Karena janji Rasulullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon izin untuk menyampaikan satu tema dan singkat 10 menit ke depan insyaallah, yaitu apa kaitannya turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu sekalian, sudah barang tentu Lailatul Qadar menika mboten wonten Bu, Bapak, kalau Allah tidak menurunkan apa? Al-Quran. Saya ulangi ya. Lailatul Qadar menika napa Bapak Ibu? Tidak ada saat Allah tidak menurunkan apa? Al-Quran. Ngaten nggih. Maka ini sekaligus ya bagian dari karunia nikmat Allah khusus untuk panjenengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika napa? Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Maka kemudian para sahabat dan para ulama menyatakan bahwasanya di malam yang sebagian ada yang menghitung berapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada seorang ustadz itu menyampaikan, saya mendengar, kan Lailatul Qadar dimulai maghrib Bapak Ibu sampai nanti apa? Terbitnya fajar, sekitar kurang lebih berapa? 10 jam. Itu per detiknya nilai kemuliaannya lebih dari 50 hari. Napa Bapak Ibu? Per detik. Padahal jenengan ucapkan subhanallah itu rata-rata 3 detik. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini kalau kita pakai hitung-hitungan matematis Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian Aisyah radhiyallahu anha ingin saat-saat malam, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu dalam kondisi prima yang sangat tinggi, apakah di hadapan Allah ataukah di hadapan Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain. Karena memang istri Rasulullah menikah juga iktikaf Bapak Ibu sekalian. Nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian Aisyah juga mencermati kenapa akhir dari surat Al-Baqarah nggih menika napa? Sebuah kondisi yang sangat luar biasa nggih menika wa'fu anna, apa berikutnya? Waghfir lana, dan selanjutnya warhamna. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pilihan kita adalah bagaimana kita di malam-malam berikutnya. Saya yakin semua orang beriman mendapatkan Pak Lailatul Qadar menika. Nggih napa nggih? Mosok ora salat maghrib. Nggih to? Begitu salat maghrib, ini kan sudah Lailatul Qadar. Ngoten lho nggih. Mosok enggak salaman, ya. Ketika salam kan senyum Pak, nggih to? Ini juga Lailatul Qadar. Maghrib sampai apa? Subuh mungkin ketiduran. Nah, tidur itu kalau bismillah dulu kan tidur nggak bisa ngerasanya orang Bu, gitu kan? Apalagi tidur itu apa? Mecah-mecah piring, mboten toh? Kecuali ngelindur, kan ngeten nggih. Jadi Bapak Ibu mohon jangan dikecilkan juga, Bu. Suami jenengan yang tidur jangan dimarah-marahin ya Bu, ngeten nggih. Pak istri, karena bisa jadi tidur itu akan apa? Ada sebuah perumpamaan terbaik karena apa? Orang yang tidur itu tidak bisa berbuat jahat, tidak bisa berbuat zalim, tidak bisa sombong Pak. Bisa Bu jenengan tidur kayak sombong. Betul sakit toh. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi
Ternyata Allah menyatakan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Perlu jangan termati, di awal dan di akhir, di awal nopo wa'fu anna. Dan kemudian bagaimana Aisyah diajari oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kemudian berakhir ayat 286 surat Al-Baqarah, warhamna. Mohon dicatat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Allah ingin menjelaskan bahwasanya wa'fu anna waghfir lana itu bagian dari rahmat. Maka kemudian rahmat menika warhamna disebut di akhir. Ngaten nggih Bapak Ibu. Maka di antara nilai tinggi sebuah rahmat dari Allah saat jenengan dimudahkan memberi maaf. Apa? Memberi maaf. Mari Bapak Ibu kita saling memaafkan. Siap? Siap Bapak Ibu? Karena apa? Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian menjadi sahabat Rasulullah sekaligus istri Rasulullah yang paling tinggi kedudukannya di antara para sahabat di waktu-waktu malam-malam dan kemudian turun di antaranya Lailatul Qadar. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Aisyah mendapatkan karunia dari Allah nggih menika napa? Memiliki, memudahkan bagi dirinya untuk memberi apa? Maaf. Ngeten nggih Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah menyebut wa'fu anna kemudian waghfir lana, harusnya kita memahami bahwasanya wa'fu anna lebih tinggi kedudukannya daripada waghfir lana. Dan kemudian Allah menyebut warhamna. Warhamna itu maksudnya apa? Ini mencakup dua-duanya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya memahami ya, ketika Bapak Ibu nanti dimudahkan memberi maaf. Maaf menika napa Bapak Ibu sekalian? Satu, halo Bapak Ibu. Ya, ini yang terpenting ya. Ini adalah nama Allah. Allah sungguh maha pemberi napa? Maaf. Permaafan Allah menika meliputi semua yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ingat di hadis tentang ilmu doa untuk Aisyah menika ada dua Bu yang terpenting Bapak nggih. Apa yang pertama? Allah maha memberi maaf dan Allah maha mencintai. Ngaten nggih napa? Mencintai. Maka kemudian maaf yang dimaksud napa? Yang pertama jenengan adalah memaafkan yang ada pada diri jenengan untuk sekitar jenengan, terutama keluarga kita. Ngaten nggih? Mari kita memaafkan semua kesalahan keluarga kita. Siap Bapak Ibu? Dan kemudian yang kedua, ketika jenengan ingin menuju kepada afun, maka kemudian jenengan melupakan. Napa Bapak Ibu? Melupakan kesalahan. Dan kemudian yang ketiga, jenengan memberi kebaikan. Maka Bapak Ibu, dan kemudian yang terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar? Maka saat suasana hati dan pikiran jenengan adalah, ya Allah mudahkanlah hati saya bersih, pikiran saya bersih. Karena apa? Siapapun yang telah bersalah dengan diriku, aku telah memaafkan, aku telah melupakan, dan aku berusaha memberi kebaikan kepada mereka, terutama orang yang dekat. Bapak Ibu, ada kaidah di awal ayat disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi saat Allah menyatakan hal ini, Allah menyatakan dengan nahnu, kami. Ingat Bapak itu kaidah, ketika Allah menyatakan dirinya dengan kami, menunjukkan kemahaagungan Allah, dan kemudian yang disebut oleh Allah kemudian adalah sesuatu yang sangat mulia dan tinggi kedudukannya. Ngaten nggih? Kan Allah ngendika pripun? Inna. Apa kemudian berikutnya? Anzalna. Ini kan Allah bicara tentang Al-Quran, mulia itu Al-Quran.
Al-Quran itu turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Kemudian Quran menikah saat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, siapa yang Allah utus? Jibril. Jibril malaikat yang paling apa? Mulia. Dan kemudian menikah turun di mana? Di Gua Hira. Di mana Allah menyatakan di ayat yang sebelumnya, yaitu surat At-Tin, wa hadzal balad al-amin. Nggih menika Mekah. Mekah menjadi tempat yang paling mulia karena Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian baru malam tersebut Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kemudian di antara indikatornya, jenengan akan merasakan malam-malam itu nopo begitu indah, begitu merasa dekat dengan Allah, begitu mudah memaafkan, begitu yang dilihat kepada untuk saudara kita itu sesuatu yang baik. Maka Bapak Ibu, mari nanti kita saling menyaksikan ya, dan menyatakan, Bapak, istri saya banyak kebaikan dan saya saksinya ya Allah. Jenengan Bu sampaikan kepada Allah, ya Allah, suami saya banyak kebaikan, saya bersaksi ya Allah. Ngerti Bapak Ibu sekalian, itu bentuk apa? Jenengan beri maaf. Maka kemudian Bapak Ibu, sebelum surat Al-Qadar, menikah surat nopo? Halo Bapak Ibu, Iqra. Dan nanti jenengan akan merasakan nikmat yang luar biasa. Karena apa? Ketika Allah menyatakan dengan nahnu, maka kemudian ada dua hal. Yang pertama, ifradul ibadah. Maka kemudian Allah sampaikan wasjud waqtarib. Ngatan Bapak Ibu sekalian. Maka kondisi jenengan di malam-malam, terutama yang Lailatul Qadar, itu ketika sujud dan kemudian mendekat kepada Allah, suasananya sangat indah sekali. Maka saat itu Bapak Ibu jenengan sedang diberi apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setelah wasjud waqtarib, sujud dan mendekat kepada Allah, Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kemudian berakhir surat Al-Alaq menika Bapak Ibu sekalian, apa surat berikutnya? Al-Bayyinah. Napa Bapak Ibu? Al-Bayyinah. Dan kemudian ayat yang kedua, Allah ngendika khusus untuk Nabi Muhammad dan kita, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhar. Maka itu Bapak Ibu sekalian, maka mari, dan menikah maksudnya apa? Nabi Muhammad itu utusan Allah dan membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran, lebih-lebih di malam-malam di bulan Ramadan dan juga di siang hari. Mari Bapak Ibu sareng-sareng, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau maha memberi maaf. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai permohonan maaf. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, keluarga kami dan saudara kami. Terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.